Matius 13 ayat 24b sampai 25. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Banyak orang bertanya-tanya, kalau Tuhan ada, mengapa Dia membiarkan kejahatan merajalela? Apakah berarti Allah tidak berdaya? Dari mana sebenarnya kejahatan itu berasal? Melalui perumpamaan ini, kita tahu bahwa benih kejahatan itu berasal dari iblis, musuh Allah. Dan Allah bukan tidak tahu atau tidak berdaya menghadapinya, melainkan Dia membiarkannya tetap ada di dalam dunia sampai hari penghakiman nanti, justru dalam rangka melindungi miliknya. Sebagaimana tanaman lalang sangat mirip dengan tanaman gandum, demikian juga orang jahat dan orang benar seringkali tidak bisa dibedakan dari apa yang terlihat dari luar. Orang yang berpenampilan baik, ramah, sopan, aktif di gereja, dan suka berderma, bisa jadi hatinya menolak Tuhan. Hanya saja saat ini belum nampak aslinya. Sebaliknya, mereka yang berpakaian lusuh, tidak banyak berperan dalam kegiatan gereja maupun kegiatan sosial, bisa jadi hatinya justru milik kerajaan Allah, hanya saja saat ini belum dinyatakan. Bahkan seorang penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus ternyata sebenarnya adalah warga kerajaan Allah, hanya saja baru bertobat pada saat itu. Sejarah mencatat banyak orang yang pada awalnya sangat jahat, setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan bertobat, hidupnya berubah total. Sebaliknya, tidak sedikit juga orang yang sejak kecil aktif dalam kegiatan gereja dan kegiatan sosial, tiba-tiba diketahui memiliki sisi gelap sehingga membuat kita terkejut. Tuhan tahu siapa setiap kita sebenarnya, tetapi Dia tidak pernah tergesa-gesa menjatuhkan penghakiman. Dia selalu memberi waktu yang cukup bagi setiap orang untuk bertobat. Jika Dia nampak membiarkan kejahatan, sebenarnya Dia sedang memberi waktu untuk bertobat serta memurnikan orang percaya. Dengan kata lain, adanya kejahatan akan menyatakan siapa yang benar-benar warga kerajaan Allah. Orang yang berbahagia adalah mereka yang dapat menghargai kesempatan yang Tuhan berikan dan tidak mengulur-ulur waktu untuk bertobat serta memberi diri dimurnikan. Tetapi celakalah orang yang karena mengira waktunya masih panjang, dia terus berkanjang dalam dosa. Karena saatnya pasti akan datang, semua orang percaya akan dikumpulkan seperti gandum dan dimasukkan ke dalam lumbung kerajaan Allah. Tetapi orang yang menolak Tuhan seperti lalang dikumpulkan untuk dibakar dalam api kekal. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, mari kita pastikan bahwa kita adalah gandum dan bukan lalang. Amin.